Bola Soba. Bola Soba atau dalam bahasa Indonesia yang diartikan rumah persahabatan merupakan salah satu peninggalan sejarah masa lampau. Bangunan tradisional Bugis bermaterial kayu ini berdiri di atas lahan seluas hampir 1/2 hektar di ruas Jalan Laten Ritata, Watampone. Bola Soba dibangun pada masa pemerintahan Raja Bone ke-30, Lapawawoi Karaeng Sigeri, sekitar tahun 1890. Awalnya diperuntukkan sebagai kediaman raja 4 bagian utama, yakni lego-lego atau teras sepanjang 5,60 meter, rumah induk sepanjang 21 meter, lari-larian atau selaras penghubung rumah induk dengan bagian belakang dengan panjang 8,55 meter, serta bagian belakang yang diperuntukkan sebagai ruang dapur dengan panjang 4,30 meter. Dindingnya dilengkapi dengan ukiran pola daun dan kembang sebagai ciri khas kesenian Islam dan banji atau model swastika yang diperkenalkan oleh orang Tionghoa. Tepat di 14 Desember 1906, Belanda menawan dan mengasingkan sang raja ke Bandung karena beliau menentang adanya campur tangan Belanda di Kerajaan Bone. Lapawawoi Karaeng Sigeri pun menghabiskan masa hidupnya hingga meninggal di Kota Kembang. Sepeninggal Lapawawoi, Belanda kemudian menyetujui pengangkatan Raja Bone ke-32, Andi Mapanyuki, yang dianggap tidak berbahaya bagi keberadaan Belanda di Kerajaan Bone. Istana dari bahan kayu yang lapuk pun diganti dengan semen dan batu bata yang dibangun oleh Belanda. Hingga saat ini menjadi Museum Lapawawoi. Museum Lapawawoi. Museum ini dahulu merupakan istana Raja Bone, Andi Mapanyuki, yang merupakan Raja Bone ke-31. Penamaan Lapawawoi adalah karena Lapawawoi yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Museum ini memiliki kurang lebih 331 koleksi yang dipamerkan dalam 5 buah ruangan. Koleksi tersebut seluruhnya berhubungan dengan Kerajaan Bone. Beberapa koleksi yang dipamerkan adalah besi sikoi atau besi berupa cincin yang saling mengait atau landasan untuk menempa besi milik Raja Bone kedua, koleksi peralatan milik raja dan istana, duplikat rambut Arung Palaka, dan foto-foto Raja Bone dengan keturunannya. Gua Cempalagi. Cempalagi adalah sebuah kawasan yang terletak di pesisir Teluk Bone, tepatnya di Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sejauh 14 km di sebelah utara kota Watampone. Dari arah timur ia nampak seperti penutup payudara yang terapung, kemudian di sebelah selatan adalah Tanjung Palete, dan di sebelah utara itulah Bukit Cempalagi. Cempalagi tidak lepas dari bagian rangkaian sejarah Bone yang panjang. Di gunung itulah Raja Bone ke-15 Arung Palaka mengucapkan sumpah janji untuk membebaskan rakyatnya dari ketertindasan sebelum melakukan rangkaian perjalanan panjang ke Kerajaan Buton untuk selanjutnya ke Batavia dan ke Pariaman, Sumatera. Hal itu terjadi pada abad ke-17 ketika pasukan Kerajaan Goa mengejar Arung Palaka dan pengikutnya. Yang menarik Bukit Cempalagi ini bukan hanya aspek cerita, melainkan adanya beberapa prasasti yang dapat disaksikan sampai saat ini. Ketika Arung Palaka mencapai puncak kemurkaannya, dengan kesaktian sebagai seorang raja ia mencakar atau makarebe.
menghentakkan tumitnya dengan kuat atau matudu, dan bersumpah atau matanro untuk membebaskan rakyat Bone dari belenggu penjajahan Goa pada suatu ketika nanti. Telabu esoeri tengah bitarai. Tanah Bangkalai. Situs Tanah Bangkalai merupakan suatu tempat dipersatukannya 3 tanah yang secara adat didatangkan dari 3 kerajaan besar di Sulawesi, yaitu Kerajaan Bone, Kerajaan Luwu, dan Kerajaan Goa. Hasil dari penyatuan dan pencampuran ketiga tanah tersebut, maka terjadilah perubahan warna dari masing-masing warna aslinya. Tanah Bangkalai merupakan situs persaudaraan 3 kerajaan besar Sulawesi. Setelah dipadukan, ketiga tanah tersebut serta-merta berubah menjadi warna kemerah-merahan. Dalam bahasa Bugis disebut Tanah Bangkalai. Karena memberi makna yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, selanjutnya ketiga tanah tersebut dinamakan Tanah Ritapa Dewata, yaitu tanah yang dibentuk oleh Allah Yang Maha Kuasa. Dengan dipersatukannya ketiga tanah kerajaan tersebut, dimaksudkan sebagai pertanda kesepakatan bersama Kerajaan Bone, Kerajaan Luwu, dan Kerajaan Goa dalam mewujudkan sebuah bentuk perdamaian dan kerjasama dalam menata kerajaan masing-masing. Ya, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah salah satu daerah kerajaan kecil yang ada di daerah Bone, yaitu Komampu, salah satu kerajaan yang dulu bagian daripada kerajaan Bone yang di kecamatan, terdapat kecamatan Dua Bukcoy, yaitu Komampu. Kisahnya Komampu ini pada awalnya satu kerajaan kecil dengan masyarakatnya hidup dengan sejahtera dan makmur. Tapi seketika pada suatu saat itu tidak ada orang, putri Raja Mampu melakukan suatu aktivitas wanita, yaitu menenun, ya, membuat sarung. Tapi karena putri Raja Mampu itu adalah orang sangat melebih, ya, istilahnya jarang mau keluar, mau turun dari rumah. Nah, sementara melakukan tenun, itu ada teropong salah satu alat tenunan itu jatuh ke bawah rumah, dan dia pertahankan juga masalah dirinya sebagai gadis, tidak mau keluar, tidak mau turun ke rumah. Dia berpikir seperti ini, bagaimana caranya ini saya mau turun dan tidak ada orang, karena di kerjaan itu kan langka orang mau dekat. Hanya punya pikiran, dia tidak sangka juga sih. Terus dia mengatakan dalam bahasa Bugis, ini dia naset tulungan teranga teropoku agak bentuk nah dia uwa wala pendamping, maksudnya wala diambil kekasih. Tapi pada saat itu artinya begini, siapapun juga, apapun juga bentuknya, kalau ada yang tolong saya, walaupun saya putri raja, saya akan mempersunting, istilahnya saya akan bersuamikan. Nah itu. Tetapi waktu itu tidak ada orang, yang ada cuma anjing di bawah rumah. Anjing itu sempat mendengar mungkin keajaiban juga. Anjing itu menggigit itu
alat tenun itu baru naik menyerahkan itu Putri Raja. Begitu Putri Raja itu diserahkan mengambil, langsung Putri Raja itu jadi batu, anjing juga jadi batu. Dan waktu itu siapapun yang datang yang melihat menuju pasti juga jadi batu. Kemudian berkisah ke luar di kerajaan Mampu itu orang bertunjuk-tunjuk semua jadi batu. Akhirnya sawah, akhirnya apa jadi batu. Itu yang disebut dengan istilah Sidoarjo Mampu. Artinya bertunjuk-tunjuk akhirnya jadi batu. Nah itulah awal kisahnya kerajaan Mampu. Makanya dalam satu gua itu semua konon ceritanya itu manusia-manusia, apa sawah, ada perahu-perahu jadi diperkirakan dulu itu ada laut, ada sungai yang luas di situ jadi batu. Akhirnya dikatakan Sidoarjo Mampu. Ya, alat borenge di Mampu artinya suatu kutukan dewata menjadi batu masyarakat dan kerajaan.